dari elektrikalnya ya. Biasanya ini terjadi bisa pada usia muda maupun usia tua dan seringkali karena sudah ada faktor genetiknya juga. Nah, kardiomiopati itu dia, suatu kondisi kelainan di miokard jantung yang melibatkan otot jantung ini ditandai dengan adanya disfungsi miokard, ya, disfungsi miokard, di mana disfungsi miokardnya ini bukan karena suatu kelainan yang lain, misalkan karena hipertensi atau penyakit jantung koroner atau valvular ataupun, eee, gangguan di perikard, tapi dia seringkali tidak diketahui penyebabnya. Kardiomiopati ini cukup sering terjadi dan bila terlambat, untuk prognosanya itu cukup buruk ya. Nah, untuk kardiomiopati ini sendiri, seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa kelainannya menyangkut di otot jantungnya, di mana otot jantungnya ini, miokardnya ini menjadi lemah atau terjadi inflamasi. Karena itu, jantung tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya dalam hal memompa darah ke seluruh tubuh. Hal ini yang bisa menyebabkan suatu komplikasi berupa heart failure ataupun cardiac arrest pada suatu saat nanti. Untuk tipe utamanya sendiri, kardiomiopati ini ada beberapa ya. Yang pertama di sini adalah kardiomiopati dilatasi, di mana terjadi eh, enlargement. Enlargement ini pelebaran ya, pelebaran ventricle. Jadi dilatasi ventricle dan terjadi systolic dysfunction. Terus yang kedua itu adalah hypertrophic cardiomyopathy atau kita kenal dengan HOCM. Nah, di sini terjadi hipertrofi dari miokardnya, tapi tanpa ada tanda-tanda, tanpa didahului penyakit lain yang bisa menyebabkan LVH itu sendiri, misalnya hipertensi ataupun aortic stenosis. Dan yang ketiga adalah restrictive cardiomyopathy, ini, berupa abnormal filling dan disfungsi, diastolik ya. Nah, untuk dilated cardiomyopathy atau cardiomyopathy dilatasi ini yang paling sering. Ini yang paling sering kasusnya bisa terjadi pada usia 20 sampai 60 tahun, bahkan bisa terjadi pada anak ya, itu ada yang namanya congenital cardiomyopathy dilatasi. Nah, seringnya kalau pada dewasa, cardiomyopathy dilatasi ini pada laki-laki. Ya, di sini jantung mulai mengalami dilatasi, kemudian ototnya semakin menipis, lama-kelamaan ruang jantung dimensi dari ventrikelnya itu semakin membesar, terjadilah systolic dysfunction, penurunan cardiac output, diikuti dengan peningkatan end diastolic volume, terus terjadi kelemahan, pada otot jantungnya yang menyebabkan pasien mengalami sesak nafas, akhirnya terjadi biventrikular, kemudian gagal jantung kongestif. Ya, untuk patofisiologinya mungkin bisa dilihat aja ini ya, diawali dengan adanya myocyte injury, penurunan kontraktilitas dan stroke volume ya, di sini mulai mengalami LV dilatasi, terjadi komplikasi bisa MR, bisa FSF juga, kemudian untuk cardiac output-nya itu mengalami penurunan, sehingga pasien mudah lelah, sesak ya, terus peningkatan dari ventricle filling pressure, di sini terjadi kongesti pada pulmonal maupun sistemik ya, di mana ditandai dengan adanya sesak nafas, ortopnu, ronki, terus kalau sistemik itu udah pasti ada peningkatan jugular vena pressure, hepatomegali dan edema dan lain sebagainya. Nah, ini untuk etiologinya, kalau dilatih kardiomiopati ini seringnya itu idiopatik, walaupun ada ya beberapa kardiomiopati dilatasi yang etiologinya jelas, misalkan pada pregnansi itu menyebabkan peripartum kardiomiopati. Terus karena adanya iskemik juga bisa terjadi iskemik kardiomiopati, tapi bukan karena koroner ya. Terus karena alkohol ini juga cukup sering sebetulnya. Untuk gejalanya, karena dia komplikasi akhirnya berupa gagal jantung, ya gejalanya berupa gejala gagal jantung. Itu kalian bisa mungkin udah dapat materi gagal jantung ya. Untuk gagal jantung kan kita bisa lihat dari kriterianya ya, kriteria gagal jantung yang mayor minornya.
Oke, di sini ada sesak napas, ortopnu, PND, palpitasi, fatigue, maupun takikardi. Dan yang pasti ada kardiomegali pada pemeriksaan ronsen toraks ya. Untuk yang hipertrofi kardiomiopati, ini paling sering itu terjadi pada usia muda ya. Cause of death pada usia muda seringnya. Biasanya dia banyak juga ditemukan pada pasien-pasien dengan atlet heart ya. Jadi otot jantungnya itu terjadi penebalan yang signifikan ya, menyebabkan eee, komplikasinya nanti berupa aritmia ventrikel biasanya. Inilah yang menyebabkan awal mula terjadinya cardiac arrest ya. Kemudian, nah di sini otot jantungnya menebal tetapi dia tidak normal. Biasanya paling sering itu pada LV. Mungkin kalau kita pemeriksaan dengan ehokardiografi pada pemeriksaan otot jantungnya kalau intraventricular septal atau eh, otot jantungnya itu sekitar normalnya mungkin di bawah 11 milimeter ya. Kalau LVH biasa, LVH yang pada umumnya karena hipertensi bisa aja dia sekitar ya mungkin bisa sampai 15 milimeter. Tapi kalau pada hipertrofi kardiomiopati ini dia bisa mengalami penebalan hingga 20 milimeter. Jadi sangat-sangat signifikan. Nah, ini tadi udah ya untuk yang tipenya ada obstruktif, ada non obstruktif. Terus untuk penebalan dari otot jantungnya, dari miokardnya itu ya, biasanya septum yang menebal itu dia bulging. Bulging bisa ke dalam LV, dia memblok, aliran dari darah ke aorta. Kemudian, eee, penebalannya ini tidak normal ya, tadi sudah disampaikan ya, dia tidak normal, kemudian menyebabkan non-compliant camber, terjadilah penurunan diastolic filling, peningkatan end diastolic pressure, dan peningkatan dari pulmonary venous pressure. Nah, untuk etiologinya sendiri, itu 50% itu genetik, ya dari mutasi gen, nggak banyak kasusnya tapi ada, ya. Nah, gejalanya sama, pada akhirnya dia akan menyebabkan gejala, berupa gejala gagal jantung. Tapi yang paling banyak sebetulnya sudden death itu dikarenakan aritmia malignan. Nah, kemudian yang ketiga itu restriktif kardiomiopati, ya ini yang cukup jarang dibanding di antara dua tadi. Ya, dia cenderung untuk, terjadi pada usia-usia yang lebih tua ya, older adults. Nah, di sini dia terjadi myocardial infiltration menyebabkan penurunan dari komplain dan rigiditasnya. Kita bisa lihat ini biasanya dari MRI ya. Untuk patofisiologinya kurang lebih seperti ini ya, ventrikelnya menjadi kaku ya, karena ada banyak scar. Scar ini bisa kita lihat dari MRI, terus terjadi atrial enlargement, pada akhirnya terjadi, heart failure ataupun aritmia juga. Patofisiologinya, kemudian, etiologinya paling sering itu karena post radiasi. Kolagen, penyakit-penyakit jantung, amyloidosis ya. Simptomnya sama, pada akhirnya simptomnya akan berupa heart failure dan aritmia. Semua kardiomiopati pada akhirnya simptomnya akan terjadi heart failure dan aritmia, itu kedua komplikasi yang paling sering, jadi gejalanya semuanya hampir sama. Tinggal lagi kita membedakan dari mungkin anamnesa, riwayat ya, serta dari pemeriksaan penunjang dari echo ataupun MRI dan lainnya. Nah, untuk EKG-nya sendiri itu bisa normal. Tapi paling sering, normal tuh nggak banyak ya, tapi bisa aja terjadi EKG-nya itu normal. Jadi tidak cukup hanya dari pemeriksaan EKG, kita harus tegakkan dari pemeriksaan yang lain. Nah, yang paling sering ditemukan adalah LPH, STT changes, serta key pathologis. Terus kalau QRS sempit itu hanya
kurang lebih 30% sebelum dia terjadi hipertrofi. Pada apikal kardiomyopati hipertrofi itu terjadi deep inverted T wave dan, titol ya, ada gelombang titolnya. Dia bisa saja asimptomatik dengan tetapi dia 25% bisa menyebabkan non-sustainability dan 38% bisa menyebabkan paroksimal supraventrikular. Kalau supraventrikular takikardi ya dia mungkin tidak berbahaya ya, tapi yang paling sering justru adalah terjadinya, ventrikular takikardi. Ini yang dinamakan aritmia malignan. Nah, ini EKG-nya di sini ada LVH ya, di V1, V6, terus V3 AVL juga pakai LVH Cornell juga ada didapatkan LVH, terus ada deep inverted T. Nah, ini pemeriksaan dari, apa namanya, MRI. Dari MRI untuk yang A itu gambar jantung miokardnya normal ya, untuk yang A nih, normal, nggak ada apa-apa. Untuk yang B itu sudah terjadi systolic anterior motion, di sini dia sudah mulai mengecil nih, karena ototnya udah mulai menebal, ya. Terus untuk yang C ini reversal septal contour, di sini dia sangat tebal di sini di, bagian septalnya, ya. Terus untuk yang D hipertrofinya terjadi di mid ventrikular di tengah-tengah sini. Sedangkan yang E dia terjadinya di apikal, apikal hipertrofi kardiomyopati. Terus yang F dia simetrikal. Semuanya di ini LV ya, semuanya dia terjadi hipertrofi. Untuk manajemennya bagaimana? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada akhirnya dia akan mengalami komplikasi berupa gagal jantung dan aritmia. Jadi kita tata laksana sebagai tata laksana suatu kondisi gagal jantung, ya, healthy diet, physical activity dan lifestyle changes ya. Terus pemberian diuretik, terus apa? Vasodilator nih, SI atau ARB ya. Beta blocker nih obat gagal jantung yang wajib, terus digitalis kalau pada gagal jantung yang sudah advance, terus anti aritmi kalau dia punya atau kecenderungan untuk terjadinya aritmia tinggi dan CCB ya. Kalau CCB ini pilihan terakhir. Oke, mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan untuk kardiomiopati? Nggak banyak-banyak sih, kita ke intinya aja. Pada akhirnya intinya dia akan terjadi gagal jantung. Di situ laporan sebagai klinisi ya kita akan memberikan tata laksana yang tepat. Cuman bedanya kalau misalkan gagal jantung kausanya karena koroner kan kita pakai antiplatelet ya, tapi kalau pada kardiomiopati enggak. Jadi murni terapi gagal jantung. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut lagi. Saya stop share dulu ya. Oke, ini kita masuk ke CPC ya. CPC ini sebetulnya dia harus kolaborasi dengan bagian paru. Jadi di kita pun hanya untuk penegakan diagnosa, untuk tata laksana itu tidak banyak sebetulnya, kecuali dia menyebabkan gagal jantung kanan ya. Jadi ya nice to know lah ya. Bisa nih. Nah, ini kor pulmonal, penyakit jantung ini yang ditandai dengan adanya dilatasi atau hipertrofi kanan.
Akibat adanya hipertensi pulmonal, dia bisa terjadi akut maupun kronis ya. PPOK itu penyebab utamanya terjadi insufisiensi pernapasan kronis dan kor pulmonal. Untuk angka kejadiannya sendiri itu sekitar 6-7% dari semua penyakit jantung dewasa. Izin dokter, Ya? izin dokter, untuk materi kol pulmonal nih sudah disampaikan sama Dokter Afifah, Dok. Untuk Oh, sudah ya? dokter sendiri materinya radang dinding jantung sama kardiomiopati, Dok. Oh, kok di yang dari Mbak Laila itu kok di apa, di saya ada CPC ya? Tapi sudah ya? Sudah, Dok. Oke, sebentar. Dokter Afifa dokter apa, Dek? Dokter Afifah dokter penyakit dalam, Dok. Dikit dalam ya. Oke, tunggu ya. Ini ya, miokarditis ya? Izin dokter, untuk materi dokter ada dua lagi pemeriksaan vaskular dan tadi miokarditis dokter. Ada pemeriksaan vaskular Oh, juga. pemeriksaan vaskular nggak ada di saya. Kalau di Dari surat dari Mbak Laila itu nggak ada. Kalau yang periode sebelumnya itu vaskular tuh sama dokter Rahadian. Karena kan dokter Rahadian ngambil fellow vaskular. Jadi beliau lebih mendalami gitu. Ngambil fellowship-nya kan vaskular. Jadi vaskular kan diambil alih sama dokter Rahadian. Yang lalu itu dokter Rahadian untuk vaskular. Saya itu edaran dari Mbak Laila itu radang dinding jantung, terus apa tadi? Kardiomiopati sama CPC. Nah, karena CPC-nya udah, kita ke miokarditis ya, radang dinding jantung baik ya. dokter, nanti kami konfirmasi lagi ke kali lagi dokter. Terima kasih dokter. Berarti ke radang dinding jantung lagi dokter. Bentar ya, Dek ya. Ini tentang miokarditis ya, merupakan peradangan pada miokard yang menyebabkan jantung sulit memompa darah seringkali penyebabnya itu karena viral, terus bisa juga autoimun, toksin, atau obat-obatan ya. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan terjadinya gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, berdebar, palpitasi, pembengkakan, udem ya, serta dapat berujung pada komplikasi serius seperti heart failure, aritmia, dan masalah jantung lainnya. Ini kondisi secara histopatologi ya, kondisi jantung yang normal dan kondisi jantung yang mengalami miokarditis ya, dia sudah terjadi inflamasi di mana-mana. Untuk etiologinya tadi sudah disampaikan juga, bisa infeksi, virus, autoimun, obat-obatan, toksin, maupun genetik juga bisa ya. Nah, gejalanya miokarditis ini bisa terjadi nyeri dada, tapi dia berbeda dengan nyeri dada pada bukan nyeri dada angina ya, dia di sini nyeri dadanya biasanya tajam, pleuritik gitu ya. Terus bisa ada sesak nafas saat beraktivitas, terus ada palpitasi juga, berdebar-debar, udem tungkai, kelelahan, ya sakit kepala ini nggak jarang sih sebetulnya.
Untuk penegakan diagnosis ya seperti biasa, anamnesa itu menunjang 80% dari suatu diagnosa. Jadi anamnesa itu sangat penting. Nah, pada anamnesa ini kita yang ditanyakan tentunya riwayat keluarga nih ya, kemudian sesaknya nih kapan, riwayat infeksi, terus nyeri dadanya seperti apa, itu kita harus bisa membedakan dia nyeri dadanya tajam atau tumpul ya, kayak tertekan seperti pada nyeri dada angina, itu beda banget. Terus, kalau gejala ke arah gejala gagal jantungnya, tentunya anamnesanya sama aja ya, sesak, berdebar. Terus yang penting itu ada riwayat pingsan enggak, karena seringkali dia, terjadi aritmia, kemudian udem tungkai, dan riwayat penyakit autoimun, obat-obatan ataupun toksik. Pemeriksaan fisiknya ya kita bisa lihat dari inspeksi, tampak sesak, terus ada sianusis, ada udem, ada peningkatan vena jugularis ya. Kalau bayi gimana nanyain sesaknya? Dia nyusunya sebentar-sebentar, sebentar berhenti, sebentar nyusu, sebentar berhenti ya. Artinya dia saat dia menyusu, dia mengalami sesak nafas, jadi dia berhenti dulu. Itu yang membedakan pada dewasa dan bayi. Untuk palpasi ya tentu saja ada kardiomegali, jadi kita cari itus cordisnya biasanya itu melebar. Perkusi, batas jantung juga lebar ya. Untuk auskultasinya seringkali ditemukan adanya S3, S4 gelap ya. Terus murmur bisa ada nih, seringkali ada karena sudah terjadi kardiomegali, jantungnya udah besar. Tentunya udah mulai ada mitral regurgitasi, trikuspid juga ya. Terus bisa aja ada bising perikardial kalau ada disertai dengan perikarditis. Terus ada ronki karena kongestinya tadi ya. Untuk penunjang, kita cek darah lengkap, kita cari adakah infeksi atau penyakit autoimun, EKG, ronsen torak, echo, MRI, dan kateterisasi jantung bila diperlukan ya. Nah, ini EKG-nya. Di sini pada EKG biasanya seringkali terjadi ST elevasi di hampir semua lid. Beda kalau pada ACS koroner ya. Kalau koroner ya dia di segmental, misalnya anterior saja, inferior saja gitu ya. Kalau di sini kita lihat di hampir di semua lid. Biasanya itu karena peradangan ya, peradangan dinding jantung tadi. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, troponin bisa meningkat, tapi dia tidak yang kalau ACS kan meningkatnya sangat tinggi sekali ya, tapi kalau pada eh, karditis ini dia enggak. Tapi tetap bisa terjadi peningkatan karena peradangan kan faktor inflamasi pasti akan meningkatkan troponin. Terus CKMB juga bisa meningkat tapi tidak setinggi pada pasien-pasien ACS. Yang jelas CRV-nya meningkat ya karena itu menandakan faktor inflamasi. Terus leukosit bisa juga normal, bisa meningkat. Kemudian kita perlu cek NT-proBNP untuk mendengarkan gagal jantung, tapi di rumah sakit Matahir nggak ada ya. Terus serologi jika diperlukan. Nah, ini contohnya adalah hasil MRI dari pria 44 tahun dengan miokarditis. Dilakukan dengan teknik delay enhancement ya. Terlihat adanya delay nih yang dipanah-panah ini ya. Adanya delay, dia nggak nyampe, nggak tertutup semua, nggak putih semua. Pada lapisan epikatnya ya. Kemudian yang mana di sini? Nah, di sini juga ada ya. Dia nggak apa sih? Nggak full gitu loh terlihatnya. Ini gambar khas suatu miokarditis. Nah, ini contoh lainnya mirip ya, cuman beda lokasi aja. Oke. Untuk hasil echo hampir dipastikan biasanya EF-nya menurun. Menurun kurang dari 50%. Bahkan dia sangat menurun ya, bisa 40 ke bawah ya. Terus ada dilatasi ventrikel kiri itu pasti, hipokinetik segmental ataupun global ya. Bisa ada efusi perikard juga, bisa minimal, bisa masif, terus bisa ada trombus intrakardial, tapi tidak selalu ada. Ya. Yang pasti di sini adalah EF-nya sama wall motion-nya ya, hipokinesi globalnya tadi sama left ventricle kirinya dilatasi. Itu yang pasti ada. Kemudian
Tata laksananya non farmakologi ya, biasa ya pasien disuruh istirahat, nggak boleh capek Pak Bu, bila terdapat indikasi gagal jantung batasi cairan dan garam. Kalau udah advance heart failure ya transplantasi yang sangat jarang dilakukan di Indonesia. Edukasi ya seperti biasa ya, kita edukasi rutin lah, semua pasien jantung edukasinya sama. Nah, untuk tata laksana yang lain di sini terapi suportif itu yang utama diuretik itu wajib. Apalagi kalau dia kongesti. Terus vasodilator, ACE inhibitor, ARB, ARNI. Yang utama itu ARNI sih. Kalau di insurance-nya tidak mendukung ya kita bisa berikan ACE atau ARB. Terus beta blocker ini juga obat wajib gagal jantung nih wajib ada. Terus aldosteron antagonis seperti spironolactone maupun eplerenone. Nah, kalau terjadi penurunan hemodinamik, kita butuh dobutamin, inotropik, dan vasopresor seperti dobutamin dan norepinephrine. Terus kalau terjadi aritmia, kita berikan anti aritmia. Anti aritmia yang pada pasien-pasien dengan kardiomiopati, dengan miokarditis, itu sebetulnya yang pilihan yang paling pas itu amiodaron ya. Amiodaron. Antikoagulan ini dipertimbangkan kalau ada trombos, kalau enggak ya nggak perlu. Atau pada pasien dengan EF rendah. Jadi dia misalkan pasien rawat jalan, dia tidak ada keluhan, maksudnya dia masih bisa beraktivitas, tapi ternyata EF-nya cuma 15%. Ini kita bisa berikan antikoagulan karena ada risiko terjadinya emboli sistemik. Oke? Kalau dia ada karena penyakit autoimun ya kita tata laksana lah. Biasanya sih kita konsul ke TS penyakit dalam ya. Ini juga kalau ada penyebab spesifik, kita konsul ke bagian terkait, jangan diterapi sendiri. Oke, mungkin itu aja untuk yang miokarditis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, berarti kalau yang untuk vaskuler ditanyakan lagi ke Mbak Laila ya. Karena yang untuk sebelumnya sudah diserahkan ke Dr. Adian. Yang kemarin Dr. Adian udah ngajar yang sebelumnya. Karena beliau sudah pulang dari sekolah vaskuler. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf baru bisa ngasih materi setelah berminggu.